Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan kami dari tim mempresentasi kami berjudul Global Business Protocol and Etiquette. Oke. Kelompok kami yang pertama ada Ilham Sumardika dengan NPM 0081, Jaka Sani Atarataya 90, dan NPM 0100, Ridwan Azam Raid NPM 0108, dan Nadli dengan 009. Untuk materi yang selanjutnya dijelaskan oleh Mas Ilham. Untuk materi pertama yaitu pola-pola protokol bisnis internasional. Protokol bisnis dapat dipahami melalui pola budaya, di mana negara yang berfokus pada hubungan lebih menyukai pendekatan tidak langsung, sedangkan budaya yang berfokus pada lebih menerima langsung. Nah, itu di sini itu dijelaskan bahwa protokol bisnis internasional dapat dipelajari melalui pola budaya pada hubungan seperti contohnya itu Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Arab Saudi, dan Brasil itu biasanya mengharapkan pendekatan tidak langsung, misalnya melalui perkataan dari negara yang dipercaya. Sedangkan negara berfokus pada kesepakatan seperti Amerika Serikat dan Australia, budaya sangat penting. Bisnis internasional dapat berjalan dengan baik. Nah, setelah itu pertemuan ketepatan waktu. Untuk yang kedua itu protokol pertemuan kode pakaian. Iklim dan budaya memengaruhi cara berpakaian dalam bisnis internasional. Namun pada pertemuan pertama disarankan tetap berpakaian formal dan profesional. Tetap bertemu di penjabat berstatus tinggi. Itu menjelaskan bahwa cara berpakaian dalam bisnis internasional dipengaruhi oleh kondisi iklim dan budaya setiap negara. Meskipun di daerah tropis, para pembisnis sering memakai pakaian yang lebih santai. Pada pertemuan pertama tetap akan menggunakan pakaian seperti jas atau blazer sebagai bentuk profesionalisme dan penghormatan, terutama bertemu dengan pejabat atau pihak yang memiliki status tinggi dalam budaya yang bersifat hierarkis. Selanjutnya itu ada protokol ketepatan waktu. Dalam nasional, ketepatan waktu penting sebagai bentuk penghormatan pun beberapa pandangan waktu yang lebih fleksibel. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa setiap memiliki cara yang berbeda terhadap waktu. Pada budaya yang sangat memiliki ketepatan waktu, keterlambatan dianggap tidak profesional. Sementara pada budaya yang lebih fleksibel terhadap waktu, dan tidak selalu sebagai sopan, namun sebagai tamu atau mitra bisnis internasional, kita tetap diharapkan tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap lawan bicara dan budaya setempat. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, sapaan non-verbal adalah kasih tanpa kata untuk menunjukkan sikap, rasa, dan membangun hubungan dengan orang lain. Kayak di negara Jepang, nah itu
membungkuk, membungkuk. Nah, itu eh, kayak tanda menghormati ya. Kalau di Indonesia sendiri ada seperti senyum. Nah, senyum menandakan keramahan. Ada salam nonverbal. Salam nonverbal adalah bentuk sapaan kata-kata yang digunakan untuk menghormat dan hubungan sosial, gerakan atau tindakan tertentu. Bentuknya itu verbal itu yang pertama ada jabat tangan, kontak mata, cium tangan, dan tangan. Protokol pertemuan bentuk dalam bisnis internasional secara menyapa dan memanggil nama seorang harus menyesuaikan budaya setempat penggunaan gelar nama keluarga dan menunjukkan profesional. Materi ini itu cara memanggil seseorang sangat dipengaruhi masing-masing negara budaya yang lebih formal penggunaan juga serta gelap sebagai bentuk rasa hormat dan etika profesional. Misalnya Korea atau Jepang, sapaan seperti Kim atau lebih dihargai dibanding memanggil nama secara langsung. Selain itu, setiap negara memiliki aturan penamaan yang berbeda, sehingga internasional perlu memahami apa yang tetap menjaga hubungan yang baik. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. M. Berikutnya ada salam lisan. Salam lisan adalah bentuk sapaan menggunakan kata-kata atau ucapan. Menyapa, menghormati dengan orang lain. Selanjutnya ada protokol bisnis. Nah, pertukaran kartu nama memiliki bentuk utama di budaya Asia Timur, Asia Tenggara. Kartu nama dianggap sebagai representasi identitas dan status orang sehingga di Jepang proses pertukaran kartu nama dilakukan melalui ritual kartu nama dengan terima menggunakan kedua tangan dengan seksama selama beberapa detik sebelum disimpan dengan rapi di tempat khusus kartu nama. Sikap seperti memasukkan kartu ke segang, mencoret-coret, atau meletaknya sembarangan dianggap memahami etika kartu nama menjadi yang baik. Berikutnya menerima hadiah. Dalam budaya yang berorientasi pada hubungan relationship, fokus culture pemberian hadiah merupakan syarat hubungan bisnis. Pemilihan hadiah harus memperhatikan budaya setempat karena beberapa bisa diberikan pada akhir hadiah itu sendiri. Di banyak negara Asia Timur, hadiah diberikan dan diterima dengan kedua tangan sebagai tanda hormat. Selain itu, di Asia Timur hadiahnya umum dibuka setelah pemberian
sedangkan di Eropa dan Amerika telah diadakan hadiah untuk tuan tuan rumah Eropa. Saat diundang ke rumah rekan bisnis atau calon mitra membawa hadiah untuk merupakan bentuk penghormatan dan sopan santun. Di Eropa, bunga sering dijadikan hadiah, tetapi pilihannya harus hati-hati karena beberapa jenis bunga memiliki makna tertentu. Mawar merah dapat dianggap sebagai simbol layuan, sedangkan bunga seperti lilin putih, aster putih, dan dahlia itu pemakaman. Selain itu, jumlah bunga sebaiknya ganjil karena dianggap lebih baik dalam budaya tertentu. Di Jerman dan beberapa negara lain, bunga dibuka sebelum diberikan ke jika acara cukup besar, bunga sebaiknya dikirim lebih awal agar tuan rumah tidak dapat mengurusnya saat Jepang. Selanjutnya ada protokol pertemuan minuman ringan. Ketika bisnis di Asia, satu ada tamu bisnis umumnya akan ditawar teh panas atau kopi sebagai bentuk keramahan. Kedua, sebaiknya tunggu hingga tuan rumah menyesap minum terlebih dahulu sebelum ikut. Ketiga, menerima minuman yang ditawarkan menunjukkan rasa hormat dan menghargai pada tuan rumah. Yang keempat ada hindari minta makanan atau minuman yang diberikan secara langsung. Contohnya, meminta Coca-Cola dapat saat tidak tersedia. Ya. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu menjaga santun dan menghormat sangat penting dan makan dan minum. Ketika makan dalam budaya internasional, pantangan makanan berbudaya. Muslim menghindari alkohol dan daging babi. Untuk Yahudi memiliki aturan makanan tertentu. Hindu tidak mengonsumsi daging sapi dan banyak yang vegetarian. Buddha sebagai besar vegetarian, namun ada yang tetap mengonsumsi daging tertentu. Tantangan bagi wisatawan, perbedaan rasa, aroma, dengan kepedasan makanan dapat menjadi tantangan bagi pendatang. Yang kedua, contohnya durian dari Asia Tenggara memiliki rasa lembut remah sangat kuat. Kesimpulan, menghormati kebiasaan makan dan budaya lokal sangat penting untuk menjaga hubungan menjaga hubungan internasional. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, balik berdiri. Ini